Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah Rahmawati dari Program Studi Teknik Informatika Angkatan 2021. Di sini saya akan mereview jurnal kalkulus limit fungsi D1 titik. Salah satu konsep dalam matematika yang memegang peranan sangat penting adalah konsep limit fungsi, karena merupakan dasar pembangunan beberapa konsep kalkulus lainnya. Pemahaman terhadap definisi limit fungsi sangat penting, karena hal ini menjadi landasan untuk memahami teorema-teorema limit selanjutnya. Hasil penelitian: pemahaman subjek tinggi terhadap konsep limit fungsi di satu titik. A. Pemahaman terhadap epsilon dan delta. Subjek tinggi memahami bahwa epsilon dan delta merupakan sebagai suatu bilangan yang sangat kecil yang menunjukkan jarak. Pemahaman epsilon dan delta sebagai jarak didasarkan pada makna anotasi limit secara intuitif, yaitu jika x mendekati c, maka fx mendekati L. Karena epsilon dan delta merupakan jarak, maka nilainya lebih besar dari 0. Subjek tinggi menjelaskan kaitan antara epsilon dan delta adalah delta bergantung pada yang mengakibatkan kalimat implikasi sebagai berikut. Hal ini didasarkan karena dalam definisi formal limit fungsi dikatakan untuk setiap epsilon ada delta, yang berarti bahwa delta diperoleh bergantung dari epsilon yang diambil. Pada aspek ini, pemahaman subjek tinggi termasuk kategori pemahaman relasional. B. Pemahaman terhadap logika kalimat. Berkuantor dan kalimat implikasi, subjek tinggi memahami bahwa makna untuk semua delta lebih dari 0. Beberapa delta lebih dari 0 berarti untuk setiap epsilon. Selalu dapat ditentukan suatu delta di mana dalam hal ini delta bergantung pada epsilon. Subjek memahami bahwa suatu kalimat implikasi bernilai salah hanya apabila premisnya bernilai benar dan kesimpulannya bernilai salah. Pada aspek ini, pemahaman subjek tinggi terhadap logika kalimat kuantor termasuk kategori pemahaman instrumental, dan pemahaman terhadap kalimat implikasi termasuk pemahaman relasional. C. Pemahaman terhadap harga mutlak sebagai jarak. Subjek tinggi memahami bahwa harga mutlak sebagai jarak sehingga 0 lebih kurang dari x dikurangi c kurang dari delta dipahami sebagai jarak titik x ke c selalu besar 0 dan kurang dari delta. Jarak x ke c tidak akan pernah sama dengan 0. Makna fx dikurangin L kurang dari epsilon adalah jarak fx ke L kurang dari epsilon, dan jarak fx ke L bisa 0 karena epsilon merupakan bilangan positif yang kecil, sehingga kemungkinan nilai dari fx dikurangin L sama dengan 0. Berbeda halnya dengan x dikurangin c yang harus memenuhi dua kondisi. Pada aspek ini, pemahaman subjek tinggi termasuk kategori pemahaman relasional. D. Pemahaman terhadap fungsi dan grafik fungsi. Subjek tinggi menginterpretasikan grafik limit fungsi dengan mengaitkan makna notasi limit secara intuitif dengan definisi formal limit fungsi. Subjek memahami bahwa yang didekati terlebih dahulu adalah nilai c kemudian nilai L. Tetapi sebelum mendekati nilai c terlebih dahulu ditetapkan nilai delta yang bergantung pada nilai x. Jadi nilai-nilai x yang mendekati c tidak dipilih sembarang, tetapi nilai x tersebut harus berada pada selang c dikurangi delta dan c ditambah delta. Fungsi fx tidak mengharuskan terdefinisi pada titik c. Pada aspek ini, pemahaman subjek tinggi termasuk kategori pemahaman relasional. E. Pemahaman dalam mengimplementasikan definisi formal limit fungsi untuk membuktikan kebenaran nilai limit. Subjek tinggi mampu menuliskan langkah-langkah dalam membuktikan kebenaran nilai suatu limit dengan menggunakan definisi formal limit fungsi. Subjek juga mampu menjelaskan langkah-langkah pembuktian yang dituliskan, di mana langkah awal dalam membuktikan adalah if x dikurangin li kurang dari epsilon, karena suatu implikasi bernilai benar jika kesimpulannya benar. Selain itu, hal yang harus ditunjukkan untuk membuktikan kebenaran suatu limit adalah menentukan nilai delta untuk setiap epsilon yang dipilih.
Subjek memahami bahwa nilai delta tidak tunggal. Pada aspek ini, pemahaman subjek tinggi termasuk kategori pemahaman relasional. 2. Pemahaman subjek sedang terhadap konsep limit fungsi di satu titik. A. Pemahaman terhadap epsilon dan delta. Subjek sedang memahami bahwa epsilon dan delta merupakan sebagai suatu nilai pendekatan yang merupakan bilangan real positif, di mana semakin dekat jarak X ke C, maka Fx semakin dekat ke L. Subjek sedang memahami epsilon dan delta dengan mengaitkan makna notasi limit secara intuitif. Jarak X ke C yang semakin dekat disimbolkan delta dan jarak Fx ke L disimbolkan epsilon. Sehingga secara implisit subjek sedang memaknai epsilon dan delta sebagai jarak. Subjek sedang menjelaskan kaitan antara epsilon dan delta adalah bergantung pada epsilon yang menimbulkan pernyataan aplikasi sebagai berikut bernilai benar. Pada aspek ini, pemahaman subjek sedang termasuk kategori pemahaman relasional. B. Pemahaman terhadap logika kalimat berkuantor dan kalimat implikasi. Subjek memahami bahwa suatu kalimat implikasi bernilai benar jika pernyataan keduanya kesimpulan atau konsekuen bernilai benar. Pada aspek ini, pemahaman subjek sedang terhadap logika kalimat kuantor dan kalimat implikasi termasuk kategori pemahaman relasional. C. Pemahaman terhadap harga mutlak sebagai jarak. Subjek sedang memahami bahwa harga mutlak sebagai jarak. Makna X dikurangin C dan makna C dikurangin X sama, yaitu menunjukkan jarak X ke C. Hal ini dipertegas dengan menunjukkan bukti dari sifat nilai mutlak. Notasi Fx dikurangin L kurang dari epsilon dipahami subjek bahwa jarak nilai fungsinya ke nilai limitnya lebih kecil dari epsilon. Subjek sedang membedakan antara nilai fungsi dan nilai limit. Pada aspek ini, pemahaman subjek sedang termasuk kategori pemahaman relasional. D. Pemahaman terhadap fungsi dan grafik fungsi. Terjadi konflik dalam pikiran subjek sedang dalam menginterpretasikan grafik limit fungsi. Hal ini disebabkan karena subjek merasa terdapat kontradiksi antara definisi limit fungsi secara grafik dan definisi limit fungsi secara epsilon dikurang delta. Secara grafik, subjek memahami bahwa yang seharusnya didekati terlebih dahulu adalah nilai C, kemudian nilai L. Tetapi ketika subjek mengaitkan dengan definisi secara epsilon dikurangi delta, subjek menginterpretasikan bahwa terlebih dahulu mengambil nilai-nilai pada daerah epsilon. Subjek sedang belum mampu menghubungkan definisi limit fungsi secara grafik dengan definisi limit fungsi secara epsilon dikurang delta. Pada aspek ini, pemahaman subjek sedang termasuk kategori pemahaman instrumental. E. Pemahaman dalam mengimplementasikan definisi formal limit fungsi untuk membuktikan kebenaran nilai limit. Subjek sedang memahami bahwa dalam membuktikan kebenaran suatu nilai limit, maka yang harus ditunjukkan adalah bahwa setiap mengambil suatu epsilon selalu ada nilai delta sebagai padanannya. Subjek sedang mampu menuliskan tepat langkah-langkah pembuktian kebenaran nilai limit, tetapi subjek belum mampu menjelaskan dengan tepat langkah-langkah pembuktiannya. Hal ini karena langkah yang dituliskan hanya berdasarkan pengalaman belajarnya. Pada aspek ini, pemahaman subjek sedang termasuk kategori pemahaman instrumental. Sekian penjelasan yang saya buat, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.